Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. According to our mission to make authentic Islamic knowledge accessible for everyone who is seeking it, the International Open University has educated hundreds of thousands of students from all parts of the world over the last 10 years. Towards that end, IOU has translated our bachelor's degree in Islamic studies from English into Russian and Urdu. And in 2016, with the help of your generous donations and tremendous efforts on the part of our translators, we were able to translate the first 6 semesters, that's the first 3 years, of the BAIS program into Bahasa, the native language of Indonesia. Alhamdulillah, sejak dibukanya program Sarjana Studi Islam dengan Bahasa Indonesia pada bulan Februari 2017, lebih dari 350 mahasiswa telah bergabung dan menuai pahala menuntut ilmu. Mereka tersebar di Indonesia, mulai dari Takengon Aceh di barat sampai Kupang Nusa Tenggara Timur di timur. Bahkan ada juga yang tinggal di luar negeri seperti Malaysia, Saudi Arabia, dan Jerman. Apakah Anda ingin membantu semua mahasiswa ini menyelesaikan program sarjananya dan juga jutaan orang lainnya yang akan bergabung? Ya, donasikan sebagian harta Anda untuk menyelesaikan terjemah 2 semester terakhir program ini ke dalam bahasa Indonesia. Materi terjemah meliputi 12 mata kuliah, 35 jam video kuliah, dan teks sebanyak 9.288 halaman. The Prophet ﷺ informed us that anyone who guides others to do good gets the same reward as the one who does good. Can we afford to let this priceless opportunity go? Donate now by clicking on the link below and share this video with your family and friends. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The whole world is in lockdown. COVID-19 has shaken the world and left us in a state of uncertainty, longing for answers to many questions. We now have more time on our hands every day. We're looking for ease and a stress reliever, and many have literally nothing to do, searching for things to fill their time. The question remains, how can we best utilize the extra time we have during this period? The International Open University has a solution. We've served our community for over a decade in higher education. Join any program of your choice from various departments. Take advantage of our 10% discount early bird specials and start studying today. Log in to www.iou.edu.gm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. According to our mission to make authentic Islamic knowledge accessible for everyone who is seeking it, the International Open University has educated hundreds of thousands of students from all parts of the world over the last 10 years. Towards that end, IOU has translated our bachelor's degree in Islamic studies from English into Russian and Urdu. And in 2016, with the help of your generous donations and tremendous efforts on the part of our translators, we were able to translate the first 6 semesters, that's the first 3 years, of the BAIS program into Bahasa, the native language of Indonesia. Alhamdulillah, sejak dibukanya program Sarjana Studi Islam dengan Bahasa Indonesia
pada bulan Februari 2017, lebih dari 350 mahasiswa telah bergabung dan menuai pahala menuntut ilmu. Mereka tersebar di Indonesia, mulai dari Takengon Aceh di barat sampai Kupang Nusa Tenggara Timur di timur. Bahkan ada juga yang tinggal di luar negeri seperti Malaysia, Saudi Arabia, dan Jerman. Apakah Anda ingin membantu semua mahasiswa ini menyelesaikan program sarjananya dan juga jutaan orang lainnya yang akan bergabung? Ya, donasikan sebagian harta Anda untuk menyelesaikan terjemah 2 semester terakhir program ini ke dalam bahasa Indonesia. Materi terjemah meliputi 12 mata kuliah, 35 jam video kuliah, dan teks sebanyak 9.288 halaman. The Prophet ﷺ informed us that anyone who guides others to do good gets the same reward as the one who does good. Can we afford to let this priceless opportunity go? Donate now by clicking on the link below and share this video with your family and friends. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral mu'minin, ikhwan dan akhwat, mahasiswa International Open University yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali. Topik kita kali ini adalah tentang Student Committee Indonesia. Kita ingin membahas bagi apa itu Student Committee atau SC, lebih dikenalnya singkatannya. Untuk apa, seperti apa, dan bagaimana, dan apa sih tugasnya, serta manfaatnya untuk perkuliahan kita. Akan kita sama-sama bahas atau kita diskusikan bagaimana juga tentang peran serta kita dalam mengembangkan IOU ini melalui Student Committee. Baik, agenda kita hari ini adalah pertama opening, kemudian welcome speech dari Ustadz Adewira, kemudian Aplos IOSC, question and answer. Tapi sebelum itu nanti kita akan bahas tentang community service CS yang merupakan salah satu persyaratan kita untuk menyelesaikan kuliah. Kemudian bagaimana 7 poin awareness itu bisa menjadi bagian dari community service. Baik, kita mulai saja pertemuan kita kali ini dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ustadz Adewira untuk memberikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita dapat bertemu di agenda ini untuk lebih mengenal tentang apa itu
student committee. Jadi student committee itu semacam organisasi mahasiswa yang ditujukan untuk mempunyai berkegiatan di sekitar kampus, walaupun kampus ini bersifat online ya. Yang ingin saya sampaikan di sini sekali lagi bahwa IOU atau International Open University itu adalah, saya katakan ya, lembaga atau institusi pendidikan milik umat ya. Jadi bukan suatu institusi pendidikan yang mempunyai basic keuangan atau support yang begitu besar dari seseorang atau suatu perusahaan, bukan, tapi ini murni dari dorongan umat ini untuk kemudian sedikit demi sedikit menjadi besar dan menyebar. Dan dari awal pun yang bekerja di sini di IOU ini adalah para relawan ya. Dari awal pertama bagaimana Dr. Bilal mempunyai ide untuk membuat pendidikan ya Islam yang intensif secara online. Kemudian ada beberapa relawan yang siap membantu dan sedikit demi sedikit bisa berkembang ya, seperti itu. Dan ya, kesan saya saat bertemu juga dengan Dr. Bilal Philips, itu memang hidupnya ya, kalau kita bisa lihat sangat jarang yang seperti beliau. Jadi bisa dikatakan hidupnya itu waktunya dihabiskan memang untuk berdakwah ya. Dan sekali lagi karena hal tersebut tentunya banyak keterbatasan dalam pelayanan dan sebagainya dari universitas ini, tapi bukan berarti kita menurunkan standar pelayanan, tidak, insya Allah akan kita jaga. Dan tentunya juga dengan adanya student committee ini sangat membantu ya, sangat membantu untuk mengembangkan IOU ke depannya. Sebagai gambaran saja, gitu, kalau di Indonesia ini staf yang resmi IOU itu hanya 2 orang, saya dan ada Mbak Nur ya. Dan dari tahun ke tahun itu jumlah mahasiswa yang dilayani juga semakin banyak. Jadi bisa dimaklumi seperti apa kegiatannya. Dengan adanya student committee itu alhamdulillah sangat membantu ya. Contohnya tentang promosi itu di Facebook gitu, alhamdulillah dipegang oleh student committee. Kemudian banyak acara-acara untuk mengenalkan atau menyebarkan IOU ini juga dipegang oleh student committee. Dan ada juga kegiatan lain yang umpamanya tidak hanya sekedar promosi, tapi juga ada juga untuk pengembangan web, umpamanya pengembangan web, perbaikan web dan sebagainya. Nah, jadi dan ini bisa jauh lebih berkembang lagi ya, karena IOU itu sangat terbuka ya, sangat terbuka. Siapapun yang ingin membantu, kita akan dengan tangan terbuka menerima apapun itu. Dan salah satu yang terpikir oleh saya sekarang itu adalah mulai bergerak untuk mencoba
membuat universitas yang real di Indonesia ya. Karena kita tidak bisa terus-menerus bergantung ke Gambia gitu ya. Banyak hal yang akan dihadapi. Tentunya akan lebih mudah kalau kita punya base sendiri di Indonesia. Nah, dan ya itu baru wacana dan langkah gitu ya. Tapi insya Allah saya pribadi mempunyai tekad untuk mulai ke arah sana insya Allah. Nah, dan tentu saja dengan adanya student committee itu bisa membantu dengan sangat baik dan untuk mewujudkan hal itu insya Allah. Dan hal-hal lainnya juga yang bisa mengembangkan IOU ke depan. Dan salah satu pesan juga dari Dr. Bilal Philip tentang student committee itu adalah sebagai pionir gitu ya, sebagai pionir yang awal-awal gitu nanti dalam membentuk atau mengembangkan IOU di Indonesia, pahalanya pun akan mengalir ya, mengalir terus ya, karena dia yang mulai pertama gitu. Mulai pertama, maka dengan terus berkembangnya IOU di Indonesia ini, insya Allah pahalanya akan terus mengalir. Nah, jadi itu saja yang saya sampaikan. Intinya siapa saja boleh bergabung di student committee, dan kalau ada yang dirasa kurang dari IOU itu bisa mencurahkan idenya seperti apa, dan kita akan sangat terbuka untuk menerima kerjasama, bantuan, dan lain sebagainya insya Allah. Nah, cukup sekian dari saya. Saya kembalikan kepada Al-Akh Rahmat Faisal. Tafadhol. Terima kasih, syukran Ustadz untuk pembukaannya. Mudah-mudahan apa yang diniatkan itu menjadi terwujud sehingga teman-teman yang lain juga menjadi lebih bersemangat untuk menuntut ilmu, insya Allah. Selanjutnya saya serahkan kepada Akhi Lutfi ini yang akan memegang mikrofon sebagai MC-nya. Kepada Akhi Lutfi silahkan, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Rahmat Faisal untuk waktunya kepada saya untuk melanjutkan acara kita malam hari ini. Dan sebelumnya mohon maaf karena sebetulnya yang didapuk sebagai host saya, cuma karena di tempat saya isyaknya agak malam jadi saya baru bisa join. Oke, langsung saja. Setelah kita simak pembukaan ataupun sambutan dari representatif kita, Ustadz Adiwira, maka kita lanjut. Sebentar. Kan saya share screen dulu. Ya. Semoga sudah bisa
dilihat bersama di layar bahwa misi Student Committee itu sendiri adalah menjadikan organisasi, ya bisa kita katakan semisal BEM sepertinya, Ahmad, untuk universitas di Indonesia ini. Jadi ya bahasakan aja Student Committee itu BEM-nya IOU di program BAIS Bahasa Indonesia. Betul sekali. Ya, ini misi kami menjadikan organisasi yang dikelola oleh mahasiswa untuk bersinergi antar sivitas akademik, baik mahasiswa atau antar mahasiswa atau antar mahasiswa dan juga TA, pengajar ataupun mahasiswa dengan lingkungan luar, insya Allah. Jadi kami juga menjembatani lingkungan, bukan lingkungan ya, menjembatani antara IOU dengan pihak luar, seperti yang beberapa minggu terakhir ini sedang gencar kami lakukan dalam acara promo-promo di berbagai media sosial. Ya, bukan hanya promo saja, kita tiap nyaris seminggu sekali ya ada live talk juga. Iya. Untuk akhwat juga ada acara sendiri, mereka ada tahsin. Mungkin nanti ikhwan juga nih harus ada tahsin juga nih. Iya. Insya Allah. Harusnya. Ya, artinya kita ingin tetap menjembatani untuk umat atau saudara-saudara kita yang mungkin tidak mempunyai kesempatan waktu untuk belajar lebih dalam tentang agama, tapi mereka bisa mendapatkan saripati dari materi atau dari mata kuliah yang didapat anak-anak kuliahan gitu kan. Iya. Insya Allah memperdalam ilmu. Lalu lanjut. Ini misi kita. Satu, menguatkan ukhuwah dengan nuansa kekeluargaan antar sivitas akademik. Yang kedua, meningkatkan kompakan dalam kerjasama tim, dalam SJ tentunya. Lalu yang ketiga, meningkatkan soft skill dan budaya literasi. Nah, soft skill ini yang kadang kalau saya sendiri setelah masuk di SC juga ada tambahan soft skill yang belum pernah saya dapat, yaitu bicara dengan umum tapi tidak secara langsung bertatap muka. Itu ternyata susah sekali. Betul lah, Rahmat. Nggak ketemu langsung aja grogi ya, gimana ketemu langsung ya. Iya. Iya. Mungkin ya, kalau alhamdulillah kita dapat kesempatan untuk bisa berbicara ke khalayak ramai lah istilahnya ya. Iya. Ini soft skill yang alhamdulillah bisa kita dapatkan di SC ini. Iya. Jarang-jarang istilahnya. Insya Allah itu kita berbakti pada kampus kita, dapat tambahan soft skill pula, alhamdulillah. Dan juga budaya literasi, ya kita dapatkan lewat berbagai talk live, ya. Betul, yang sering kita lakukan, kebanyakan lewat FB, Facebook page, ya. Tapi juga di-linkkan ke YouTube. Ada beberapa ustadz yang lewat Zoom. Jadi insya Allah dengan talk live tersebut bisa menambah juga ya materi-materi yang mungkin belum
saya dan teman-teman dapat dalam modul perkuliahan. Lalu yang keempat, melaksanakan dakwah lapangan atau daring. Ya, ini dengan kreatif. Ini juga mungkin untuk latihan juga lewat daring ini. Atau kalau bagi saya mungkin latihan secara daring, tapi ada beberapa teman yang mungkin sudah terbiasa berbicara di depan umum, berhadapan-hadapan dengan manusia, tapi secara daring belum belum lancar malah. Jadi dia malah grogi. Ya, lanjut nomor 5, meningkatkan religiositas. Insya Allah ini bisa tercapai dengan memperdalam atau memahami modul perkuliahan, juga dengan komunikasi antar mahasiswa dan juga TA. Insya Allah. Lalu nomor 6, meningkatkan minat bakat serta menampung aspirasi mahasiswa. Ini mungkin kalau saya boleh mendahului Rahmat sebagai ketua SC, ini mungkin poin paling penting ya. Menampung aspirasi. Karena kita ya minimal ditampung ya. Iya, tampung saja dulu. Ya, kami menampung masukan ataupun saran dari teman-teman mahasiswa atau tholibat yang punya ide-ide menarik ataupun mungkin saran dan keluhan, silakan saja dilayangkan kepada kami. Insya Allah nomor-nomor pengurus SC sudah bertebaran di grup, atau malah justru teman satu angkatan Anda sekalian pengurus SC. Ya. Dan selanjutnya, ini saya belum ngecek malah ya. Ini slide itu tampak tidak di screen. Tampak. Digedein aja ah. Oh iya. Apaan. Insya Allah sudah terlihat ya? Sudah terlihat. Nah, ini struktur organisasi student komite untuk tahun pengabdian. Bisa dikatakan seperti itu. Bukan tahun jabatan. Ya, jadi pembina atau representatif kita sudah disampaikan tadi oleh Ustadz Adi. Ada beliau sendiri, Ustadz Adi Wira, kemudian Ustadzah Nur Maryam, lalu ketua Rahmat Faisal. Ini tulisan betul atau tidak ya? Salah ini. Salah, pakai S ya. Karena kita di daring jadi nggak ada masalah. Yang penting spellingnya. Kalau di ijazah itu bermasalah loh. Ya. Kemudian di bawah ketua ada bagian yang paling sibuk. Oh, bentar. Di bawah ketua persis ada wakil dari Rahmat ada 3, Ari Mulyo Jatmiko, Eka Pratama, dan Ukti Aprila Desnita Afwan. Lalu di sampingnya bisa kita lihat bagian yang paling sibuk mungkin kalau dari yang saya lihat, sekretaris ada 3 orang, Ahwayudi, Ukti Humairo atau Mbak Mira, dan Ukti Husna. Lalu di sebelah kanan bendahara Asyar Sukri Bishir dan Zulfadli. Ya, kemudian ke bawah tim live talk yang sering mengadakan live talk di FB maupun YouTube.
channel IOU Indonesia ataupun di medsos lain yang berkoordinasi dengan pengajar atau TA. Koordinatornya Ukti Rifa, anggotanya Ukti Khonsa dan Mega Purnamasari. Lalu di sampingnya ada tim desain dengan koordinator Ukti Fira Ekasari, anggotanya Ukti Muna Bawazir, Ukti Romaiso Silmi, Ana Puspitasari, Konita Isnu Nabila. Di sampingnya ada tim WhatsApp. Ini yang mungkin berkomunikasi dengan teman-teman setiap hari, harusnya ya, karena tiap hari komunikasi mahasiswa seringnya lewat WA dengan koordinator. Gimana? Ya, yang tim paling sibuk nih ya. Tidak juga. Kalau menurut saya lebih sibuk sekretaris. Ya. Ya, koordinatornya mahasiswa jurusan BMAIS, Bridge to MAIS atau pra magister ya, Ana Risesa. Insya Allah beliau sepertinya sedang menunggu wisuda. Anggotanya ada Ukti Waude Ardiana, Ukti Diara, Ukti Umairo, ini double jabatan ya, rangkap jabatan. Tebal juga pahalanya. Kalau di sini dapat pahala, kalau yang lain double rangkap jabatan itu bermasalah. Insya Allah dapat pahala berlebih. Kemudian Ukti Nurul, saya sendiri, dan Arif. Di samping tim WA ada tim medsos. Nah ini lalu muncul pertanyaan ini, kok ada tim medsos? Sedangkan WA kan ada yang beranggapan WA itu medsos juga. Tapi di SC kami pisah antara WA dengan medsos. Jadi WA sendiri, medsos ya Facebook, YouTube, Twitter, Instagram itu ada bagian sendiri dengan koordinatornya Ukti Diara, anggotanya Daril, Ukti Namira Ramadhani, Ukti Dias Arum Sutanti, dan Ukti Mila Jumila. Dan ke bawah sebelah kiri yang di kursor ini tim terjemah quote. Terjemah quote ini yang sering kadang di forward ke WhatsApp ataupun di post di FP, seringnya di FP ya. Jadi tiap hari mungkin ada quote dari IOU English ya, kampus Inggris, nanti tim ini yang menerjemahkan quote tersebut. Koordinatornya Ustadz Adiwira, anggotanya Ukti Ananda Kistina, Ukti Indri Handayanti, Yonas, dan Imam Safrullah. Lalu tim terjemah web di sampingnya, koordinatornya masih sama, Ustadz Adiwira, anggotanya Ahmil Zayani, Ukti Indah Pratiwi, Ukti Aprilia, Ukti Fauzia, Ari Jatmiko, ini juga rangkap jabatan, beliau wakil ketua juga sekaligus di tim terjemah web. Eka Pratama ini juga wakil ketua rangkap jabatan juga di sini. Ada Pedro Wirya, kemudian saya sendiri. Saya juga rangkap. Lalu tim grup FB. Oh, mungkin sebelumnya ada pertanyaan muncul mungkin, kok kenapa tim terjemah koordinatornya Ustadz Adiwira? Nanti di akhir mungkin bisa ditanyakan. Soal dari saya mungkin ini. Ya, tim grup FB, koordinator Ukti Afifah, anggota Ukti Triwidiati, Tuki Minabur Rosyid, dan Erik Ginanjar. Kemudian tim blog,
koordinator tetap Ustadz Adi Wira dengan anggota Andi Hermansyah dan Muhammad Khalid. Tim wirausaha yang paling akhir dengan koordinator Reza Kurniawan, anggotanya Fadilah Anggana, Ukti Sinta Khalid, dan Haryani Santo. Ya, ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Petugas SC di IOU Indonesia untuk tahun pengabdian tahun berapa ini Ayah? 2019 2020. Kemudian 2020. iya. Oh, 2020 sampai 2000 sekian. Iya. Nanti mungkin bisa ditanyakan jabatannya sampai berapa lama, nanti bisa ditanyakan di akhir. Kemudian saya sampaikan dulu lah 2020 sampai 2021. Iya. Berikutnya ada job desk highlight. Apaan? Job desk highlight. Ketua bisa disaksikan. Job desk-nya perencanaan dan koordinasi. Apaan? Ada suara-suara yang mengganggu. Perencanaan dan koordinasi semua program studying committee. Kemudian ketua ini dibantu oleh wakil. Otomatis poin pertama sama, dan poin kedua membantu dan mewakili ketua jika ketua berhalangan. Kemudian ada sekretaris, tugasnya catat agenda rapat dan memegang email resmi studying committee. Kemudian sebagai kontak person WA dari studying committee. Jadi dari mahasiswa nanti yang bisa dihubungi itu sekretaris, nggak langsung ke panitia. Insya Allah birokrasinya seperti itu. Ya, lalu bendahara tugasnya merencanakan dan membukukan pemasukan dan pengeluaran SC. Berikutnya tim live talk. Tugasnya menyelenggarakan live talk. Lalu editing dan designing video live talk. Ini saya bacakan dulu semuanya. Nanti jikalau ada pertanyaan bisa disampaikan di akhir, ada sesi tanya jawab sendiri, insya Allah. Lalu tim BA membuat jadwal sharing di grup tentang materi kuliah atau dunia keislaman, sharing buku pendamping tambahan atau artikel yang berhubungan dengan materi kuliahan atau tema Islami umum. Juga diperbolehkan memimpin diskusi di tim WA, di WA perangkatan itu sendiri. Itu tugasnya. Lalu ini tugas yang paling utama, motivator grup, ya. Jadi tim WA itu sebagai motivator grup agar lebih interaktif, karena ya kita belajar daring kadang ada rasa kesepian, jadi tim WA hadir untuk menemani Anda. Ya, kalau ada masukan itu tentang materi-materi motivasi juga boleh juga kalau menghubungi tim WA ya. Iya, boleh. Tim WA sebagai apa itu namanya? Frontman ya. Frontman-nya dari SC. Karena berhubungan langsung dengan teman-teman. Baik, lanjut saja. Tim terjemah quote. Tadi sudah saya singgung sedikit. Ini juga sedikit sebenarnya. Menerjemahkan quote dari IOU English ke bahasa Indonesia. Lalu di sebelahnya ada tim desain. Tugasnya sudah jelas mendesain poster, mendesain quote untuk event IOU. Lalu yang bawah ada tim terjemah web.
menambah poin terjemahan pembahasan modul, ya, atau mengkoreksi terjemahan yang sudah ada. Begitu poinnya, yaitu mengkoreksi terjemahan soal di web IOU yang sudah ada, karena banyak yang mengeluhkan tentang ada salah ini kok terjemahannya aneh ya. Ini kami sedang proses tim terjemah web untuk membantu mengoreksi ya, bukan mengoreksi secara langsung, tapi membantu mengoreksi terjemahan yang sudah ada. Lalu lanjut, tim medsos bertanggung jawab atas IG, Instagram, Twitter, blog IOU, grup FB mahasiswa IOU, memposting ulang dari Facebook page, afwan. Lalu ada tim wirausaha, ekspansi wirausaha seperti memproduksi merchandise, publishing buku, dan sebagainya. Nah, ini mungkin bukan program baru ya, ini event baru. Mungkin saya minta bantuan Ahmad juga untuk bisa membantu menjelaskan ini, event satu ini. Jadi di IOU sendiri ada, ini mohon maaf pelafalan Inggris saya mungkin kacau ya, harap maklum. Sering-sering makan roti lah. Iya mungkin ya. Bahasanya Inggris tapi ini logatnya Jawa. Ini dari IOU untuk periode semester fall 2020 dari tanggal 20 Agustus sampai 20 September. IOU mengadakan Awareness Month. Ini mungkin pengucapan saya salah. Harap maklum. Intinya mungkin Ahmad bisa menjelaskan apa itu Awareness Month. Ya, Awareness Month ini adalah bulan kepedulian mahasiswa terhadap IOU. Oh iya, terima kasih. Jadi, bagaimana sih kepedulian kita terhadap IOU? IOU akan menilai kita untuk periode kali ini dengan 7 poin. Yang pertama adalah memberikan konseling secara personal atau setidaknya kepada 10 calon mahasiswa atau calon mahasiswi. Ini sebetulnya bisa juga nih kalau misalkan teman-teman lulusan pesantren tertentu, misalkan ingin memberikan informasi IOU adik kelasnya atau sama sahabatnya gitu, dan kebetulan kalau mereka semuanya tertarik, baru kita kasih pendekatan lebih lanjut. Nah, ini bisa seperti itu. Kemudian yang kedua adalah menempelkan setidaknya 10 poster IOU ukuran A3 di lokasi yang bagus. Ini lumayan juga, 10 poster ini lumayan banyak ya. Kemudian mendiskusikan promosi IOU kepada setidaknya 1 pusat ujian IOU di sekitar lingkungan tempat tinggal, jika memungkinkan. Atau kalau mungkin ada SMA kita yang di rumah dekat kita ada sekolah tertentu mungkin, dan ingin kita approach menjadi pusat ujian exam center gitu, boleh juga itu. Jadi sekalian kita juga mempromosikan tentang IOU-nya kepada mereka. Kemudian yang keempat, memforward setidaknya 1 postingan Facebook dan poster WhatsApp kepada setidaknya 10 grup atau kontak sebanyak 2 kali per pekan. Kemudian ini yang paling mudah mungkin ya.
paling mudah, tapi kadang kalau ada grup-grup itu kan ada larangan apa ya, larangan. Oh iya. Ada tidak boleh memposting ABCD gitu kan. Iya. Harus Heeh. memperhatikan itu juga. Selain materi di grup tidak boleh diposting. Iya. Tapi kan ini IO ini kan sebagai sebuah wadah kita untuk menimba ilmu sebetulnya. Harga yang diberikan oleh IOU sebetulnya menurut saya harga penghargaan kita kepada ustadz kita, meskipun sebetulnya tidak segitu juga harga mereka, karena mereka lillahi ta'ala. Mungkin uang-uang itu hanya digunakan untuk pengembangan dari IOU itu sendiri, tidak untuk para dosen-dosennya atau staff-staffnya gitu. Kemudian yang kelima adalah mengumumkan atau menempelkan 2 poster IOU baik di sebuah acara atau masjid jika memungkinkan. Karena ini ada beberapa pendapat bahwa masjid tidak boleh ditempel promosi. Ada lagi, boleh kalau di luar, di papan pengumuman di luar itu boleh. Ada lagi, boleh di masjid, karena ini juga merupakan media. Ya, ada berpendapat seperti itu. Jadi, IOU ini bukan promosi cari duit. Iya. Ya, jadi adalah promosi. Menambahkan sedikit, teman-teman yang ingin melaksanakan poin 5 ini komunikasikan dengan pengurus takmir, ya. Iya. Sebelum jangan langsung tempel. Komunikasi dulu, izin boleh atau tidak, baru lebih baik yang menempel takmirnya sendiri. Insya Allah lebih sopan. Kemudian mendatangi 3 blogger atau YouTuber Islami dan meminta mereka untuk membagikan setidaknya 1 poster IOU. Maksudnya ini, jadi kepada blogger atau YouTuber, kita minta ke mereka untuk nyelipin 1 poster tentang IOU. Tapi blogernya harus blogger yang terkenal. Iya. Juga yang ini ya, yang sesuai manhaj salafus saleh juga ya. Islami, YouTuber Islami. Sesuai manhaj juga kan. Betul. Nah ini saya ada pertanyaan nih. Mungkin teman-teman yang sedang menyaksikan atau mendengarkan, saya ingin bertanya, apakah ada mahasiswa IOU Bais Indonesia yang juga blogger ataupun punya channel YouTube? Nah, betul juga, betul. Bisa dijawab? Mungkin kalau teman-teman sekalian punya kenalan channel YouTube Islami, YouTuber, saya nggak paham nih yang dimaksud YouTuber itu apa sih. Tapi mungkin mereka yang suka dakwah lewat YouTube ya. Iya, yang punya channel YouTube sendiri mungkin. Oh gitu. Iya. Jadi mungkin tadi pertanyaan saya bisa dijawab, direspon lah istilahnya. Apakah ada mahasiswa IOU Indonesia yang juga YouTuber atau punya channel YouTube sendiri? Mungkin dan channelnya banyak followernya gitu ya? Iya. Saya juga punya, cuman followernya cuma 5 orang gitu. Iya. Oke, nomor 7 membagikan setidaknya 5 poster IOU di status WhatsApp atau Instagram setiap pekan. Jadi 1 hari 1 poster. Mungkin materi yang sama bisa diulang di minggu berikutnya nih. Ini yang paling mudah sebetulnya nomor 7, status doang. Iya. Paling mudah sekali. Jadi seperti itu, ada 7 poin. Untuk teman-teman sekalian yang sudah melakukan ke-7 poin ini,
nanti kita masih punya kesempatan sampai hari Ahad nanti, tanggal 20 September. Silakan datanya didokumentasi, kemudian diserahkan ke BR ini brother Wahyudi kepada Akh Wahyudi, atau akhwat silakan ke Ukhti Humairah dan Husna. Link download poster IOU bisa diambil di page ini seperti yang tertera di monitor. Yang jadi pencatatan adalah bahwa kontribusi kita dalam proses ke-7 poin ini bisa dilaporkan sebagai community service. Iya, kegiatan pelayanan masyarakat. Kegiatan pelayanan masyarakat yang merupakan persyaratan atau prasyarat kita untuk menyelesaikan studi. KKN lah ya, KKN. Iya, prakteknya. Kalau tidak ada KKN kita nggak bisa lulus. Tapi sebetulnya ini bagus buat saya sendiri terutama ya, dengan adanya CS ini, community service, artinya setidaknya kita dipaksakan untuk membagi ilmu kita kepada orang lain, kepada masyarakat, setidaknya ya, dipaksakan. Mungkin dengan dipaksakan itu kita bisa terbiasa. Karena ada orang yang bisa menuntut ilmu, tapi tidak bisa membagikan kepada umat. Baik secara apa istilahnya yang umum besar banyak khutbah, atau mungkin dalam rapat-rapat kecil, atau ya, ini kadang ada yang tidak bisa. Nah, IOU tidak mau. Pokoknya ilmu yang kamu dapatkan harus kamu share sama masyarakat. Itulah melalui community service. Mudah, KKN kita mudah seperti itu. Insya Allah community service ini kita selain mendapatkan nilai dari IOU juga insya Allah mendapatkan nilai pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya, betul sekali yang dikatakan oleh Rahmat, dapat pahala menyebarkan ilmu ya. Jadi saya kulik sedikit yang sudah disampaikan Rahmat tadi, yang di layar sudah terpampang cara berkontribusi untuk IOU ya, yang nanti bisa teman-teman lampirkan dan juga laporkan sebagai laporan kegiatan pelayanan masyarakat yang sudah antum lakukan. Ya, insya Allah itu juga bisa menambah poin pada laporan pelayanan masyarakat yang menjadi syarat untuk lulus dari program BAIS. Ya, nanti jika ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin disimpan dulu di akhir ya, di sesi tanya jawab. Lalu berikutnya, oh sudah terakhir, Afwan. Ya, berikutnya mungkin saya ingin, mungkin teman-teman juga mempertanyakan seperti apa sih community service, seperti apa sih kita meng-apply community service ini. Kita sekarang sudah hadir Saudara Arise Sahana, Hana. Beliau ingin berbagi juga kepada kita tentang seperti apa community service itu, karena kebetulan beliau juga mau lulus ya. Iya, beliau menunggu lulus. Assalamualaikum, ya. Ari. Waalaikumsalam warahmatullah. Terdengar enggak Pak Rahmat dan Taufik? Iya, ya. Terdengar jelas, insya Allah. Silakan. Silakan untuk bagi pengalaman. Alhamdulillah. Saya dari tadi ini mendengar tanggung mau
Nyelonong kayak enggak enak. Ah, berkaitan sebenarnya ya betul, saya lagi menunggu wisuda aja gitu. Tapi karena saya ya ini kan terkait sama CS ya, community service, pelayanan masyarakat gitu karena ya pada dasarnya setiap semester kan kita wajib 36 jam untuk community service. Ya dikalikan aja itu kalau BAIS 4 tahun ya berapa itu udah ya berarti 108 jam gitu. Qadarullah karena saya dulu kurang juga sampai mau wisuda yang jam yang saya kumpulkan masih sedikit gitu. Karena saya dulu memang enggak suka enggak saya tulis gitu. Makanya sambil menunggu wisuda saya masih mencari jam community service. Padahal kayak sebagaimana Rahmat dan Lutfi katakan gitu. Salah satunya adalah seperti ini juga menjadi terus mengajar keluarga pun sebenarnya juga bisa menjadi pemenuhan jadwal community service. Magang di organisasi secara maupun online. Bahkan ketika kita membuat suatu video atau membuat suatu artikel dan kita share, tentunya artikel keislaman ya, bukan video yang aneh, video yang mungkin seperti itu. Intinya banyak sekali jadwal kegiatan community service yang bisa kita dapatkan di situ gitu. Bagaimana cara submitnya? Biasanya di ini masing-masing stream, baik BAIS, BMAIS atau apapun, itu ada portal untuk upload community service. Nanti kita apply, kemudian kita tulis gitu sebenarnya kita itu jam ini itu community service-nya apa, mulai dari jam ini sampai jam ini ditulis sampai kita sampai nanti kita submit, kemudian di approve sama IOU, kemudian kita akan mendapatkan jam community service. Ada juga community service yang misalkan kita menjadi magang di organisasi keislaman atau menjadi admin pada grup keislaman. Nah, itu bisa dimintakan surat supervisor ke atasan kita lah itu ya. Nanti kita isi tanda tangan supervisor, jamnya berapa, nanti kita upload juga seperti itu. Jadi untuk community service sebagai mandatory persyaratan untuk lulus banyak sekali jalannya gitu. Hanya saja perlu dipikirkan dari mulai awal sehingga tidak seperti saya ini masih sudah community service-nya masih sedikit gitu. Jadi dipersiapkan, dicatat dan dilaporkan. Seperti itu kayaknya ya. Saya kembalikan dulu lah. Kayak model tulisan gitu gimana ngitung jamnya ya? Sebenarnya
kita jujur-jujuran aja gitu kan. Kalau mau kita saling percaya, maksudnya seorang muslim harus jujur gitu kan ketika 1 minggu, tapi kan udah 1 minggu full kita buat makalah atau video tersebut. Misalkan kita mulai menulis Bismillahirrahmanirrahim sampai sehari itu selesai, cuma itu misalkan. Nanti besoknya lagi halaman ketiga sampai ke halaman kelima dan seterusnya sampai nanti di total waktunya gitu. Nah itu mungkin bisa salah satu menjadi community service gitu. Dan masih banyak yang lain lagi. Iya. Izin bertanya boleh? Silakan aja kita Ari atau Rahmat, Jamaluddin, kita sambil sharing di sini. Iya, itu terkait awareness month yang lagi kita jalankan ya, ya. Itu kan ada salah satunya kan kayak share poster gitu. Nah itu penghitungan jamnya bagaimana itu Karena ya kalau saya nggak tahu benar atau salah, mungkin antum-antum semua beda gitu. Ya kalau saya waktu murninya bagaimana gitu, misalkan kalau kita share mulai membuat mulai diskusi sama teman-teman, buat share, kemudian kita juga menjawab, upload ke WA, ke Instagram, kemudian ke YouTube, membalas jadwal-jadwal itu, ya kita kira-kira, tadi saya sudah berkontribusi di dalam awareness month segini jam. Nah, nanti kita tulis saja di situ, setar tanggal ini kita kontribusi awareness month hari ini sekitar berapa jam gitu, kita tulis. Nah, nanti besok lagi apa, nanti di akhirnya kan kita akan dijumlah itu. Nah, itu form itu nanti yang bisa kita jadikan submit ke IOU gitu. Atau mungkin karena ini suatu awareness month itu adalah suatu resmi gitu kan dari IOU pusat. Nah, kita bisa minta supervisor ke Ustadz Adibira mungkin ya. Nah, kita minta supervisor beliau, nanti kira-kira dalam awareness month kita sudah menghabiskan waktu berapa kita kontribusi kita lah. Nanti kita bisa salah satunya bisa meminta ke Ustadz Adibira. Mungkin itu salah satu hal gitu. Jadi yang penting kita ada catatannya aja gitu. Nah itu yang kalau dari saya gitu. Mungkin kalau teman-teman di sini beda, mungkin ada metode lain ya silahkan. Soalnya kan kalau misalkan kayak kita share status WA kan seru tuh, ada 24 jam kan status kita. Itu apa masa kita ngitungnya 24 jam gitu. Apa itu masih 24 jam ya? Iya. Udah agak mana? Oke, baik teman-teman. Ini ada pertanyaan, saya bacakan dari Abu Faiz dari Facebook. Ini sudah dijawab. Harus ke poin itu atau bisa salah satunya sesuai kondisi? Mungkin Ari bisa menjawab. Ya intinya sih dari itu kan 7 yang bisa dipilih ya. 7 yang bisa dipilih, sifatnya nggak akumulatif, jadi silakan pilih yang mana aja yang paling mudah. Nanti yang penting adalah dokumentasinya ya. Dokumentasinya jangan lupa itu disimpan baik-baik, nanti bisa dikirimkan ke Wahyudi atau Mbak Mira ya, atau
Sister Humairo atau Mbak Usna gitu. Iya. Intinya itu bisa, opsional bukan negatif ya. Iya. Bisa dihubungi nomor yang tertampil di layar. Insya Allah terlihat. Ya, mungkin telat. Kita masuk saja ke sesi tanya jawab, walaupun dari tadi sudah tanya jawab kita. Iya, kita tanya jawaban pagi. Hostnya ini terlalu ya, silahkan jika teman-teman ada pertanyaan, langsung saja. Jangan malu dan jangan sungkan. Fitri Hasibuan, apakah tugasnya hanya yang 7 poin itu atau ada yang lain? Ya. Ari bisa jawab, Hari Mulyo. Pertanyaannya apa tadi? Apakah tugasnya hanya yang ke-7 poin itu saja ataukah ada yang lain? Oh, kalau terkait awareness month, ya terkait awareness month itu memang yang 7 tadi ya. Yang 7 tadi itu yang sampai tanggal 20 besok ini ya, hari Ahad ini ya. Hari Ahad itu sampai yang 7 poin tadi. Tapi kalau terkait dengan community service, terkait dengan yang CS, layanan masyarakat itu sampai kita lulus ya, sampai kita mendapatkan poin. Kalau BAIS kan 216 jam ya kayaknya ya. Nah, itu bisa dilakukan kapanpun sampai apa namanya community service kita terpenuhi jamnya. Tapi khusus untuk yang program ini, yang awareness month, itu memang dibatasi cuman yang 7 tadi ya, terkait promosi-promosi yang kita lakukan untuk mempromosikan IOU. Iya. Begitu jawabannya. Ukti Fitri Hasibuan, ya. Silakan jika ada pertanyaan lain. Kalaupun tidak ada, hostnya sendiri yang akan bertanya. Ini ada pertanyaan yang ini dari siapa nih? Andi Arya Eka Putra. Ini mungkin tidak hubungannya dengan SC, tapi saya bacakan. Assalamualaikum, saya baru banget mendaftar di IOU. Biasanya berapa lama register memproses berkas pendaftaran? Saya mengupload ijazah S2 saya untuk BAIS. Nanti tahunya dapat BAIS bahasa atau BAIS Inggris bagaimana? Ini mungkin Ustadz Ariwira yang bisa jawab ini. Ya, atau ada pengalaman yang lain? Ini saja dikasih kontaknya Ustadz Adiwira, nanti bisa japri. Baiknya seperti itu karena ini masalah teknis. Ini Ustadz Adiwira sudah live ya ternyata. Oke, baik, silahkan jika ada pertanyaan. Ada pertanyaan lain, hostnya yang akan bertanya. Ya, mungkin saya mewakili teman-teman yang malu untuk bertanya. Jangan yang susah-susah ya, jangan yang susah-susah. Ini darurat ya, karena nggak ada yang bertanya, hostnya sendiri yang bertanya. Untuk awareness month ini, apakah nanti ada peringkat atau dinilai yang jamnya paling banyak itu, misalnya juara pertama atau juara kedua atau juara ketiga, dan apakah ada semacam rewardnya atau tidak? Mungkin begitu pertanyaan saya. Nah, loh. Iya.
Ternyata susah ya. Eh, ada ribetnya katanya. Oh, Kata Mbak Ira ribetnya. ada ribetnya. Tapi Kapan ribetnya dulu? tidak perorangan mungkin ya, tapi ke IOU Indonesianya. Iya, iya. Kebetulan alhamdulillah tahun kemarin Indonesia menang. Apa sepertinya per negara mungkin ya? Kalau peringkatnya gitu. Iya, Betul, sepertinya per negara. dinilai per SC ya. Per SC. Iya, per negara itu. Kan ada perlombaan antar SC beberapa negara itu. Kalau tidak salah Betul. yang pas beberapa bulan kemarin ada pertemuan SC global membahas tentang apa gitu. Sepertinya dalam rangka itu perlombaan antar Iya. SC. Iya. Ya, jadi memang ada hadiahnya. Cuman hadiahnya berupa apa? Mungkin setiap tahun mungkin berubah ya. Anak nggak tahu juga nih. Tapi untuk mungkin dari hasil penilaian dari IOU pusat, Indonesia misalkan menang. Nah, dari Indonesia menang itu kontributor paling tinggi siapa? Mereka mungkin punya standar. Nanti para kontributor di Indonesia ini akan mendapatkan minimal free 1 semester biaya. Oh iya, ada beasiswa 1 semester gitu ya. 1 semester. Itu yang kontributor tertingginya. Tahun kemarin ini katanya kita mendapatkan tiga orang kita di Indonesia. Nah, Rahmat permisi, ini ada pertanyaan dari Facebook ya. Bismillah, izin bertanya. Berarti untuk community service itu bisa dilakukan sedini mungkin ya. Misalkan butuh dokumentasi seperti foto, apa iya setiap hari harus difoto? Itu pertanyaannya. Apakah pelaporan tadi apa? Community service itu butuh dokumentasi atau tidak? Nah, ini Ahana nih yang jawab nih. Nah, oh iya. Kalau sebagaimana tadi kata Ari ya, ini community service yang mana dulu? Yang berhubungan dengan awareness month atau community service untuk selama masa studi. Nah, kalau yang awareness month mungkin kalau seandainya dokumentasinya dia masang pamflet yang butuh foto-foto ya dokumentasinya butuh difoto. Tapi kalau yang untuk community service untuk selama masa kita studi, misalkan kalau yang tidak butuh dokumentasi foto ya tidak usah gitu kan. Misalkan kalau kita membuat materi atau kita share video, nanti ada formnya, yang jelas ada formnya, nanti bisa di-download. Di situ nanti ada misalkan deskripsi kamu ngapain saja gitu. Buktinya ada enggak? Misalkan kita upload video di YouTube, nanti kita kasih linknya gitu. Jadi tidak harus membutuhkan dokumentasi seperti foto gitu. Seperti itu misalkan kalau ada yang boleh juga kita mengajar gitu kan, kita mengajar berarti butuh juga kita dokumentasi foto gitu ya. Enggak setiap mengajar kita dokumentasi foto enggak gitu, tapi salah satu misalkan contohnya kita mengajar, kita sudah mengajar ada fotonya, nanti deskripsinya mengajarnya hari ini jam ini dari jam ini ya gitu seperti itu. Iya. Jadi bisa tapi tidak harus gitu. Mungkin ada yang teman-teman yang pengalaman lagi. Nah, pertanyaannya apakah bisa dilakukan sedini mungkin? Seperti saya nih, saya udah 2 semester lebih belum pernah mengajukan CS karena tidak tahu.
Waduh, ini ketua kita ini, Aduh, Rahmat kan baru berapa semester ini ya? sebenarnya sangat boleh sekali itu sangat boleh sekali sedini mungkin sehingga nanti jam kita itu sudah terselesaikan. Misalkan sebelum setelah saya baca kemarin itu, sebelum kita menjadi terdaftar menjadi mahasiswa IOU, non profit lembaga Islam IOU gitu. Kalau yang sudah misalkan sudah selesai ya sepertinya tidak bisa diklaim karena berdasarkan aturan kalau saya pernah baca, kalau saya tidak salah ya, mohon di betulkan gitu, yang bisa terhitung itu nanti yang IOU gitu. Jadi misalkan kita daftar IOU, kita minta surat dari mulai April, misalkan April itu sampai April ini kita menjadi bekerja di lembaga keislaman, minta tanda tangan ketua lembaganya, nanti kira-kira jamnya berapa ya didiskusikan. Nah, itu bisa, dan itu sangat cepat sekali. Jadi nanti setiap semester kita bisa upload, karena 36 jam yang wajib ya setiap semester itu, setiap semester kita bisa upload. Jadi kita ketika selesai, insya Allah bisa di-approve itu CS-nya. Jadi jangan nunggu-nunggu selama sampai 2 semester, 4 semester belum mendapatkan CS, nanti di ujungnya akan keteteran gitu. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukitan gitu. Iya, betul. Ya. Ya, kalau gitu, kalau seperti dari betul lah, curhat ini 108 harus di ini kan. Seperti saya juga ini masuk term ke-6 baru dapat info seperti ini juga kaget. Ya, ada mungkin begitu dari pertanyaan dari Facebook dengan nama Des. Selanjutnya dari Facebook juga ada pertanyaan, kalau dari Nova Alexandi, kalau mau daftar SC bagaimana caranya dan biasanya diadakan tiap semester atau kapan ya? Rahmat mungkin bisa jawab, atau Ari? Ya, untuk kepesertaan SC Student Committee iya itu tahun sekali ya, insya Allah setahun sekali, jadi biar bergulir, orang lain bisa saling memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berkontribusi. Jadi insya Allah 1 tahun sekali. Kalau kemarin kita bulan Februari ya, fall ya, setiap fall semester atau sebelum memasuki itu biasanya ada pemilihan, atau bukan pemilihan, ditawarkan nanti. Kalau kita ditawarkan ya, iya, ya seperti itu, boleh mengajukan juga. Nanti dari Ustadz Adiwira biasanya memberikan ada WhatsApp grup khusus semua mahasiswa yang aktif, dan mereka akan misalkan tadi ada bagian-bagiannya, ada grup WA, ada grup LT dan sebagainya. Nanti teman-teman sekalian bisa mengajukan, saya lebih senang di grup WhatsApp, atau saya ingin berkontribusi di bidang desain gitu. Dan sesuai minat ya, sesuai minat. Betul, sesuai minat. Kalau memang tempatnya masih ada,
kita dipersilahkan. Tapi kalau slotnya sudah terlalu banyak, kita alihkan ke biasanya ke grup yang lain. Maksudnya tugas yang lain ya. Mungkin yang ini sebetulnya teman-teman yang rangkap jabatan itu bisa digusur satu. Boleh juga. Kalau yang mau mengajukan di semester ini boleh. Yang sekarang itu mau mengajukan apa? Silakan. Ini yang banyak yang double juga nih kayaknya nih. Iya, saya juga double bukan double ya, sebetulnya masih banyak ada anggota yang masih kosong juga ini. Jadi kalau mau berkontribusi lebih banyak silahkan. Saya rasa masih bisa. Kebetulan kita akan membutuhkan apa istilahnya koordinator tim desain gitu. Karena kan di sini ada tim desain. Tim desain ini harus mendesain beberapa grup, misalkan untuk WhatsApp, untuk medsos, untuk live talk mungkin, untuk fanpage ya, atau yang lainnya. Nah ini belum ada yang mengkoordinatorkan. Sementara ini tim desain ada dari grup lain minta tim desain, yang lain minta lagi. Nah tim desain ini kewalahan, mana yang harus didahulukan. Nah kalau ada koordinator khusus antar yang mengelola kesemuanya, ini akan lebih terarah lagi nanti. Mungkin tim desain akan kayak mesinnya ya. Mesinnya untuk semua medsos, semua grup mungkin yang berhubungannya dengan desain. Silakan nanti kalau yang ingin bergabung dan mempunyai kemampuan untuk mengkoordinasi, terutama di bidang desain, diajukan saja mungkin ke siapa ya? Ke saya mungkin ya, nanti biar teman-teman nanti bisa mengetahui juga seberapa apa ya kemampuannya ya. Iya. Karena kita kerja tidak dibayar, kita kerja tidak diawasi, tidak ada yang nyuruh gitu kan. Ini tantangannya di sini sebetulnya. Ya, begitu jawaban pertanyaan dari Nova Alexandi. Lalu berikutnya ada pertanyaan dari Facebook juga. Dari Aisnaf. Bismillah, untuk format surat pengajuan community service itu seperti apa? Atau bisa didapatkan di mana? Ya, mungkin saya bisa jawab. Aisnaf, form untuk community service bisa Anda dapatkan dengan menghubungi nomor yang tertampil di layar. Ya, ini. Mana layarnya nggak ada? Ini belum tampil ya? Sudah saya ini. Bentar. Saya share screen dulu. Oh, maksudnya ini surat template-nya. Iya. Nanti bisa hubungi sekretaris. Karena saya juga kemarin begitu dari Mas Wahyudi. Nanti dapat sepertinya kalau tidak salah ada 2 form. Satu untuk pelaporan kegiatan individu, yang satu pelaporan kegiatan yang ada kaitannya dengan organisasi atau lembaga. Jadi ada 2 form. Ya, jadi bisa didapat dengan menghubungi nomor ini. Insya Allah sudah tampil
di layar. Ini sekretaris SC, Pak Yudi, Mbak Mira, dan Mbak Husna. Awan atau mungkin teman-teman itu bisa sebenarnya sudah ada mengambil di kan itu di student support, kemudian ada FAQ, FAQ, kemudian ada community service gitu ya. Itu kan ada banyak pertanyaan. Nanti ada di situ baca aja. Nanti ada link untuk mendownload template-nya. Sambil baca-baca apa itu community service gitu. Ada di situ gitu. Tapi kalau mau cepat mungkin bisa menghubungi sebagaimana Lutfi tadi katakan. Iya, terima kasih. Karena ya. Jadi begitu jawabannya. Ya, mungkin nanti buat tim WhatsApp di masing-masing grup semester mungkin bisa men-sharing juga untuk CS ini, community service ini bisa menghubungi siapa saja atau memberikan linknya kalau memang memungkinkan. Iya. Lutfi juga yang kena ini. Iya, sama. Ya, tak apa-apa. Kemudian ada pertanyaan dari Facebook. Loh, ini sepertinya dari sekretaris nih. Wahyudi. Ya. Pertanyaannya, apakah maba bisa bergabung di SC? Apakah maba bisa bergabung dengan SC? Boleh saja. Selama yang lain tidak mau, kenapa yang mau kita persilahkan gitu loh. Apa istilahnya, istilah kerennya fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Insya Allah ini merupakan media kita untuk saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Dipersilakan saja. Tapi agak bagusnya kalau sudah paham tentang IOU, orientasinya jadi enak nanti. Kalau belum tahu tentang IOU, agak susah nanti. Bagaimana menjadi SC, akan dibawa kemana SC-nya jadi kurang jelas. Tapi kalau memang sudah paham banget akan seperti Pak IOU dan seperti apa kita harus mengembangkan IOU melalui SC, dipersilahkan. Ya, nanti biasanya untuk perekrutan, saya ulangi, nanti ada broadcast informasi yang disebarkan di grup WA, insya Allah. Karena periode ini yang kemarin Februari ya, itu Ya, juga betul. kami dapat info juga dari WA. Terus kalau tidak salah di posting juga di FB, Facebook, Fanpage. Facebook Fanpage. Oh, iya, fanpage. Ya, jadi biasanya melalui dua saluran itu, dari broadcast di WA, kemudian di postingan FB. Jadi ini dilema juga ya, mungkin yang belum punya akun Facebook karena laptop itu kita seringnya di FB ya, maka seperti saya ini dulu dengan berat hati akhirnya saya bikin akun Facebook.
karena info dari IOU itu lebih up to date di Facebook. Walaupun ya nanti dari Facebook nanti kami share juga atau podcast juga ke WA, tapi yang up to date dan hampir real time update-nya itu di Facebook. Nah, silakan jika ada pertanyaan lain. Ini ada pertanyaan ini. Kapan Ustadz UTS-nya mulai bulan apa? Oh ya, Ustadz mau nanya nih, UTS-nya mulai bulan apa? Wah, kita mahasiswa semua di sini. Mungkin bisa dibuka di portal ini pembelajaran. Jika ya, di portal. Setelah login nanti ke bawah ada ini kaldik ya, kalender pendidikan. Insya di situ ada jadwal pembelajaran, ada masa tenang. Mungkin ada yang bisa bantu. Nah, ini dia. Di kolom berita terbaru ada kalender untuk fall 2020. Ya, sedikit Inggris. Keren. Fall 2020. Ya. Ini jadwalnya, jadi teman-teman bisa lihat di webnya. Di sini ada, sebetulnya dari langsung begitu masuk kita bisa dilihat kalendernya langsung. Informasi terpampang jelas di situ ya. Iya. Setelah login. Kalau sudah diupdate ini nanti misalkan ada jadwal nih, hari Jumat kuliah apa siapa dosennya ada di situ nanti. Tapi di page sendiri nanti kita paling bawah, tergantung teman-teman yang ini soalnya bisa dirubah-rubah, bisa digeser-geser. Jadi di berita terbaru di sini ada kalender akademik. Untuk semester ini mungkin UTS 8 November sampai 14 November dan UTS susulan 15 Desember sampai 19 Desember. Itu jawabannya. Silahkan jika ada pertanyaan lagi. Masih kami tunggu mungkin sampai jam 9 saja ya, atau 9.15. Saya nurut saja. Mungkin sampai jam 9 mungkin, atau kita lebih 10 menit. Ari mau kasih masukan untuk SC seperti apa? Masukan apa ini ya? Ya mungkin ada apa ya, supaya bersinergi gitu, supaya mobilitasnya tinggi, mungkin kerjasamanya lebih kompak mungkin, atau gimana, atau mungkin sharing dari organisasi lain yang pernah dialami. Umumnya sih bisa dilihat di sisi intensifikasi dan ekstensifikasi ya. Kalau intensifikasi itu maksudnya kita maksimalkan anggota-anggota yang ada, karena memang sepertinya dari anggota-anggota kita ada yang masih malu-malu berkontribusi ya. Jadi bukannya mereka tidak mau, tapi masih malu-malu kalau misalkan kita nggak ada nggak ada instruksi dan sebagainya. Nah, itu perlu diintensifikasi. Kemudian ekstensifikasi, yaitu dengan misalkan nambah-nambah anggota-anggota baru yang sedikit banyak sudah ngerti tentang SC. Karena kita nanti ke depannya juga
kerjaan akan tambah banyak nih. Kalau misalkan kita dapat anggota lebih banyak, itu akan tentunya lebih apa namanya, IOU manfaatnya akan lebih luas gitu kan. Nah, jadi fokusnya di dua itu sih sebetulnya, di intensifikasi sama aktivitas. Intensifikasi mungkin nanti kita mulai dengan training leadership ya, insya Allah katanya Ustadz Didi akan memberikan training tentang leadership, karena memang saya pribadi lihat ada teman-teman yang sebetulnya potensial, cuman ya tadi karena tidak ada instruksi, takut berinisiatif, bukan takut ya, malu berinisiatif. Akhirnya dia merasa, oh saya useless misalkan gitu, padahal dia potensial sekali. Ini yang memang saya setuju, kita perlu genjot dulu secara intensifikasi. Kita maksimalkan dulu yang di dalam, nah, kemudian kalau mau nambah juga nggak masalah. Betul. Kalau yang di dalam sudah bekerja dengan baik, semua roda berputar, pasti kita akan kekurangan orang. Maka kita akan melebar ke extend. Insya Allah. Kita tunggu Ustadz Didi nanti akan memberikan training leadership. Mudah-mudahan kita juga bisa ya bertukar pendapat atau meminta tausiah ke beliau bagaimana supaya jiwa kita termotivasi untuk mau berinisiatif. Sempat tertunda kemarin ya untuk pelatihan leadership-nya ya. Memang Ustadznya juga sedang ada halangan. Itu insya Allah. Ya. Masih kami tunggu pertanyaan, barangkali ada. Ya, kita tunggu sampai jam 9 ya. Iya. Oke, mungkin sambil menunggu, saya infokan kembali untuk pelaporan community service bisa formnya bisa didapatkan di Wahyudi, di Humairo dan Kusna, ya. Bentar. Ini belum tampil ternyata. Mungkin Rahmat bisa bantu tampilkan slide-nya. Ya, nanti kita sharing lewat WhatsApp grup aja, biar lebih jelas. Iya. Ya, mungkin dari dari teman-teman punya usulan untuk misalkan ada juga loh yang tidak ingin bergabung dengan SC tapi dia ingin memberikan kontribusinya, misalkan saya ingin berkontribusi di tim wirausaha tapi saya nggak mau masuk SC. Nah, mungkin dipersilakan saja, nanti tinggal berinteraksi langsung dengan tim yang terkait.
atau mungkin dengan saya lebih dahulu, nanti mungkin dengan saya akan teruskan ke tim yang terkait. Iya. Ya ini birokrasinya langsung ke ketua atau melalui sekretaris dulu? Gak usah Karena birokrasi sebetulnya ya. ya Tapi dari ya job tergantung desk orang itu ya, kan, iya, tergantung orangnya. Kalau iya, ada orang, maksudnya gini, ada tim mungkin yang merasa kok saya disuruh oleh orang luar. Ada juga yang berprinsip ada permintaan, ada inisiatif dari luar. Ada yang berprinsip, oh ini masukan buat saya. Nah, beda-beda orang. Ini kalau dari sisi ilmu psikologi saya kurang paham nih. Cuman memang mindset orang beda-beda. Agak baiknya mungkin sebaiknya ke saya dulu, ke ketua dulu, nanti saya bisa linkkan dengan tim yang terkait. Sehingga tidak terjadi ya tidak terjadi miskomunikasi lah. iya, begitu. Jadi di SC itu tidak ada birokrasi yang rumit. Tidak Yang ada kita birokrasi yang rumit. ya, Tidak perlu kita dipersulit untuk mau beribadah. tidak usah malu karena ini daring. Betul. Full Nggak online. kelihatan. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan bentuk, tapi kita ingin memperlihatkan hasil. Ini banyak pertanyaan. Kenapa kalau kita ada live itu yang berbicara jarang sekali menampilkan wajah? Ini pertanyaan bahaya. Ya mungkin Karena juga. mungkin backgroundnya di belakangnya beda-beda. Bisa jadi Iya. lagi di mobil, Iya. bisa jadi lagi di bis, di kereta. Jadi lebih baik nggak usah pakai muka gitu. Iya. Tapi mungkin bisa jadi masukan juga ya. Kapan-kapan ketika live ini bisa kita tatap muka walaupun lewat webcam. Jadi walaupun Ya, kita berjauh itu kita tahu lah. Walaupun kita juga sudah hanya tahu dari foto profil WA mungkin, tapi kalau lewat video itu lebih afdol mungkin. nanti di Masukan Zoom saja. ya. Jadi ada waktu di mana kita memperlihatkan muka gitu ya, sebentar saja. Iya. Kemudian nanti, karena video dengan teks itu akan lebih besar video, menampilkan Iya. muka itu kan image-nya banyak tuh, itu nyedot pulsa itu, Kuota. Iya. kuota. Terutama Zoom itu hampir paling banyak dikritik karena jika live session juga ketika webcam nyala, yang lain langsung teriak. Videonya Tersedot. nggak ada, suaranya nggak ada. Iya, nah itu salah Kadang, satu alasan juga kenapa kita tidak menampilkan video. ya. Kalau di live session mungkin ini dari pengalaman saya sendiri. Kalau di live session mungkin bisa diakali jika TA memakai Zoom. Sarankan untuk di share juga di YouTube karena kalau di YouTube itu sudah lebih lancar dari Zoom. Yang gratis biasanya ya. Iya. Kuotanya lebih irit, itu tips dikit dari saya. Iya, Mungkin ada beberapa provider yang menggratiskan YouTube juga. iya. Ya, silakan. Dari saya cukup sekian, Ahi. Mungkin
Untuk Oh yang iya, lain iya. ada tambahan? Untuk yang lain, silahkan. Dari Ana cukup, ah. Ya, dari Mungkin selanjutnya Lutfi kita tutup saja. ya, ya. Demikian acara bincang kita dengan tema perkenalan dan juga penjabaran apa itu Student Komite dari IOU Indonesia. Ya, maaf belibet. Saya ulangi, ini malam ini pengenalan SC IOU Indonesia, karena waktu sudah menunjukkan di tempat saya sudah pukul 21.06. Kita akhiri pertemuan kita malam hari ini. Dari saya, host yang terlambat, insya Allah semoga di acara kedepannya tidak terlambat lagi. Insya Allah, semoga pertemuan kita kali ini bermanfaat dan juga sedikit mengobati rasa ingin tahu dari teman-teman yang belum tahu apa itu SC dan apa itu tugas atau pekerjaan SC yang seperti menyangga jalannya IOU dari balik layar, katakanlah seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian. Semoga bermanfaat dan ada faedah yang bisa diambil dari pertemuan kita pada malam hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sampai jumpa di pertemuan live kita yang akan datang. Insya Allah nanti jika ada pertemuan live lagi akan kami broadcastkan ke WA ataupun ke medsos yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The whole world is in lockdown. COVID-19 has shaken the world and left us in a state of uncertainty, longing for answers to many questions. We now have more time on our hands every day. We're looking for ease and a stress reliever, and many have literally nothing to do, searching for things to fill their time. The question remains, how can we best utilize the extra time we have during this period? The International Open University has a solution. We've served our community for over a decade in higher education. Join any program of your choice from various departments. Take advantage of our 10% discount early bird specials and start studying today. Log in to www.iou.edu.gm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. According to our mission to make authentic Islamic knowledge accessible for everyone who is seeking it, the International Open University has educated hundreds of thousands of students from all parts of the world over the last 10 years. Towards that end, IOU has translated our bachelor's degree in Islamic studies from English into Russian and Urdu. And in 2016, with the help of your generous donations and tremendous efforts on the part of our translators, we were able to translate the first 6 semesters, that's the first 3 years, of the BAIS program into Bahasa, the native language of Indonesia. Alhamdulillah, sejak dibukanya program Sarjana Studi Islam dengan Bahasa Indonesia pada bulan Februari 2017, lebih dari 350 mahasiswa telah bergabung dan menuai pahala menuntut ilmu. Mereka tersebar di Indonesia,
mulai dari Takengon Aceh di barat sampai Kupang Nusa Tenggara Timur di timur. Bahkan ada juga yang tinggal di luar negeri seperti Malaysia, Saudi Arabia, dan Jerman. Apakah Anda ingin membantu semua mahasiswa ini menyelesaikan program sarjananya dan juga jutaan orang lainnya yang akan bergabung? Ya, donasikan sebagian harta Anda untuk menyelesaikan terjemah 2 semester terakhir program ini ke dalam bahasa Indonesia. Materi terjemah meliputi 12 mata kuliah, 35 jam video kuliah, dan teks sebanyak 9.288 halaman. The Prophet ﷺ informed us that anyone who guides others to do good gets the same reward as the one who does good. Can we afford to let this priceless opportunity go? Donate now by clicking on the link below and share this video with your family and friends. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.